Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya bisa bersilaturahmi ke pesantren Riyadul Hidayah Al Munawwaroh dan pada saat kebetulan ini berhadapan dengan Bapak Haji Apip Ismail Sulaiman SH sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Riyadul Hidayah Al Munawwaroh. Kita akan berbincang-bincang mengenai yayasan dan pesantren ini, khususnya Madrasah Sanawiyahnya, tentang keunggulannya, kemudian pembiasaan yang ada di sini itu seperti apa untuk peserta didiknya, selanjutnya prestasinya, dan juga kita ingin tahu juga ekskul yang ada di sini, serta fasilitas juga kewirausahaan atau kecakapan hidup yang diberikan untuk peserta didik. Maaf mengganggu waktunya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Muhammad untuk penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad. Secara global kami bisa menyampaikan bahwa lembaga ini dipayungi oleh yayasan namanya Yayasan Riyadul Hidayah Al Munawwaroh. Di bawah Yayasan Riyadul Hidayah Al Munawwaroh ini dikembangkan atau diselenggarakan pendidikan formal dan non formal. Di antara pendidikan non formal yang ada di Yayasan Riyadul Hidayah Al Munawwaroh ini diniyah takmiliyah, kemudian majelis taklim, dan pondok pesantren tentunya. Dan pondok pesantren itu adalah induk dari pendidikan non formal yang sudah berdiri jauh sebelum ada yayasan. Tahun 86 sudah lama sekali. Dan kemudian setelah pendidikan non formal itu berjalan, pihak yayasan kemudian mendidik pendidikan formal, sehingga di tahun 2011 didirikanlah di tahun 2007-an itu sudah mulai didirikan Rodotul Atfal, ada Rodotul Atfal. Kemudian di tahun 2011 ada Madrasah Sanawiyah terbaru yang Hidayah ini, dan di tahun 2016-an itu didirikan SMA. Terkait dengan Madrasah Sanawiyah ini, karena memang basicnya adalah pondok pesantren, maka diwajibkan seluruh siswa dan siswi di MTS ini adalah santri daripada pondok pesantren itu, sehingga ada kesinambungan pembinaan dan pendidikan antara sekolah dengan pesantren. Kemudian yang kita unggulkan di Madrasah Sanawiyah kita ini, sebetulnya semuanya diunggulkan, tapi yang lebih diunggulkan itu adalah pendidikan agama Islam, yakni fikih. Kenapa fikih? Karena memang basic dari siswa-siswi di sini adalah anak-anak santri, sehingga mereka itu dididik untuk mampu belajar di sekolah, juga mendalili pelajaran sekolah itu dengan kitab kuning gitu. Nah, sehingga di sana ada keterpaduan pendidikan antara fikih dan kajian kitab kuning di sekolah. Itu antara lain keunggulannya di sana. Kewirausahaan, mereka dibekali dengan berbagai macam life skill sebetulnya yang menyatu dengan program pesantren. Jadi kita terus bekerja sama karena di sini jadi programnya beriringan
beriringan. Banyak sebetulnya yang dikembangkan, misalnya perikanan, kemudian peternakan, tetapi yang kita fokuskan kepada anak-anak MTS ini adalah bagaimana mereka itu bisa mengoptimalkan tanah. Sehubungan banyak siswa-siswi dari daerah, dan kebetulan pesantren mempunyai greenhouse, dan greenhouse itu bisa dilihat nanti oleh ibu ya. Itu adalah tempat di mana di sana itu dilatih dan dididik anak-anak supaya bisa bertanam dengan program unggulannya adalah menanam cabai. Kira-kira itu untuk wirausahanya. Dan untuk eskul, banyak sekali eskul, diantaranya ada paskibra, ada kegiatan pramuka, kemudian termasuk eskul juga ada latihan menjahit juga ada itu. Kemudian eskulnya ada qiraah, tilawatil Quran, kemudian termasuk juga eskul ada hifdzul mutun, itu dimasukkan kepada eskul. Hifdzul mutun itu menghafal matan-matan kitab kuning. Yang eskul sendiri Eskul sendiri ada hadroh, kita ada hadroh, kita juga ada drum band, ada drum band dan hadroh. Ada menjahit, kita nanti bisa diobservasi karena itu milik pesantren, tetapi untuk kebutuhan pengembangan nggak masalah lah dieskulkan saja siswa-siswa dari MTS ini yang berminat untuk mengikuti eskul menjahit tersebut. Ya. Prestasi yang pernah dicapai itu sebetulnya sudah banyak, tapi yang bisa saya sampaikan misalnya berpartisipasi di kegiatan Aksioma di tahun 2019 tingkat KKM, kemudian di PHBI Muharram tingkat desa dan kecamatan, ada juga lomba-lomba puisi, lomba-lomba muhadharah, lomba pidato, baik itu di tingkat desa maupun tingkat kecamatan diikut sertakan, dan alhamdulillah semuanya ada yang di prestasi tingkat 1, ada kedua, ada ketiga. Itu bervariasi dan sesuai dengan kemampuan mereka tentunya. Begitu Bu Dokter. Secara lahiriah karena memang ini adalah sekolah yang baru, notabene yang baru tahun 2011, kita baru memiliki fasilitas ruang belajar seperti ini, tetapi alhamdulillah kita sudah punya lab komputer yang menyatu dengan perpustakaan, karena perpustakaan kita menggunakan 2 basis, perpustakaan manual dan digital. Biasanya ada digital. Ya, ada digital. Kemudian di sana juga dilatih broadcast, ada broadcast menyatu dengan program pesantren, ada broadcast. Kemudian, ada satu lagi, saya lupa. Anak-anak itu diarahkan untuk bisa mengoperasikan mesin fotokopi. Kita punya mesin fotokopi. Jadi itu untuk pengayaan mereka. Barangkali mereka setelah keluar dari sini bekerja di tempat fotokopi atau mereka sendiri membuka usaha fotokopi. Jadi mereka sudah ada dasar-dasar di sini. Begitu. Lebih daripada itu fasilitasnya ya namanya di lingkungan pesantren, jadi semuanya serba terpadu. Begitu. Di sana bisa broadcast, siaran, kemudian di sana bisa untuk fotokopi sekaligus di sini. Ini juga berfungsi ganda, selain daripada lab komputer juga ini
perpustakaan digital. Bisa dibuka, dicontohkan satu. Nah, di sana ini contoh. Ini produk-produk kita, Bu. Ini produk iya pesantren. Pesantren. Riyad Collection Ada kerudung. Ini namanya brandnya Riyad Collection. Iya. Itu Kerudung by Riyad Collection. Iya. Hmm. Alhamdulillah saya sudah diajak jalan-jalan, sudah diberikan waktu untuk wawancara dan tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk saya ataupun siapapun yang melihat tayangan ini. Terakhir Bapak, kalau ada yang mau daftar ke sini gimana mungkin? bisa menggunakan Google Form, dan Google Formnya sudah disebarkan sebetulnya melalui pamflet. Kemudian bisa juga dengan call ke sini dan kita nanti ada yang jemput bola, atau langsung bisa ke sini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak, sekali lagi terima kasih atas waktu dan ilmunya. Insya Allah dan sangat bermanfaat untuk saya dan siapapun yang melihat tayangan ini. Terima kasih sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.